Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita, pelajaran kita dari kitab Durus Al-Yaumiyah. Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran sehari-hari dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pelajaran yang ke-6, yaitu khotorul lisan, bahaya lisan. Anak-anak sekalian, lisan merupakan anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita bisa berbicara. Agar kita bisa berbicara yang baik. Berbicara yang baik maka akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan digunakan sebaliknya, berbicara kotor, buruk, bahkan menggibah, maka lisan bisa membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa? Perkara bahaya lisan. Di antara dalam surat Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya tidaklah suatu lafaz perkataan yang terlontar dari lisan kita pasti akan dicatat oleh malaikat pencatat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah yang terlafazkan dari lisan, min qaulin, dari perkataan ataupun yang lainnya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat pencatat. Raqib atid. Ingat bahwasanya raqib atid itu bukan nama ya. Bukan nama malaikat. Kata para ulama, raqib atid adalah sifat malaikat pencatat. Adapun yang menafsirkan raqib atid adalah nama malaikat, maka ini kurang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah perkataan yang terlontar terucap dari lisan kecuali dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dalam hadis yang sahih, "Qul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik atau diam. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Makanya orang mengatakan diam adalah emas, betul. Kalau mulut kita tidak bisa dijaga, maka lebih baik diam. Maka diam itu emas bagi dia. Daripada dia ngomong lantur, ngomong sini, ngomong sana, ngomongin orang, jelek-jelekin temennya, maka dia bisa terjatuh kepada yang namanya apa? Kepada ghibah. Dan ghibah itu dosa besar. Dosa besar yang diakibatkan oleh lisan, oleh lidah kita. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Iza asbaha ibnu Adam," jika manusia masuk di pagi hari, "fa innal a'dha'a kullahu tukaffirul lisan," maka sungguhnya seluruh tubuhnya mewanti-wanti lisan, mengingatkan lisan. Fatakul, kemudian seluruh tubuh berkata kepada lisan, "Ya lisan, ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika." Wahai lisan, bertakwalah kamu terhadap kami, karena kami ini tergantung dari kamu, wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, fa in iwajazta iwajazna.
Kalau kamu lurus wahai lisan, kalau kamu baik wahai lisan, maka kami pun akan baik, maka kami pun akan lurus. Fa'in i'wajazna, kalau kamu buruk wahai lisan, ngomongnya kotor, ngomongnya tidak benar, bengkok, tidak lurus, maka kami pun akan bengkok, maka kami pun akan demikian. Ini mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui tentang tubuh kita mewanti-wanti lisan setiap pagi hari. Tubuh mewanti-wanti lisan, wahai lisan, berhati-hatilah kamu terhadap kami ini tergantung kamu wahai lisan. Seluruh tubuh tergantung pada lisan. Kalau lisannya dia baik, bisa menjaga perkataannya, maka tubuhnya pun akan baik. Maka tubuhnya pun akan baik, akan lurus, tidak akan melenceng. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Idza aradta an tatakallama falyufakkir awwalan." Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, pikir dulu. Pikir apakah itu yang akan terlontar dari lisan kita, perkataan yang baik atau perkataan yang buruk. Perkataan yang baik atau perkataan yang buruk. Kalau yang akan terlontar dari lisan kita perkataan yang buruk, maka uskut, maka diam. Maka diam lebih baik. Diam lebih baik. Kul khairan aw liyasmut. Maka katakan yang baik atau diam. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertalbiyah di Bukit Sofa. Dengan mengucapkan kul khairan tagnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Kata Abdullah bin Mas'ud, diulang-ulang perkataan tersebut. Ya lisan ittaqillaha fina kul khairan tagnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Diulang-ulang terus kalimat tersebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di Bukit Sofa. Wahai lisan, kul khairan tagnam, katakan yang baik wahai lisan, tagnam, maka engkau akan mendapatkan gonimah yang banyak, engkau akan beruntung. Awiskut an syarrin taslam, atau diam dari perkara yang buruk, maka engkau akan selamat. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam dari perkara yang buruk, dari perkataan yang buruk, maka engkau akan selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam. Kalau kamu tidak bisa berkata yang baik atau diam dari yang buruk, maka engkau akan menyesal. Karena perbuatan lisan daging yang tidak bertulang. Perkataan itu diulang-ulang terus oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kul khairan tagnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Orang-orang bertalbiyah dengan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Abdullah bin Mas'ud talbiyahnya beda. Makanya para sahabatnya bingung. Ini kok Abdullah bin Mas'ud talbiyahnya begitu? Kul khairan tagnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Sahabatnya pada bertanya, wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau menyebutkan talbiyah dengan kalimat seperti itu? Apakah itu darimu atau dari Nabi SAW? Kalau emang benar dari Nabi, maka kami pun akan membacanya, kami akan melakukannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu bukan dari Nabi, itu dari saya, dari aku. Karena aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, fa inna aksaro khotoya bani Adam min lisanihi, atau kama qala Nabi SAW. Karena saya pernah mendengar Nabi SAW pernah mengatakan, sesungguhnya dosa yang paling banyak muncul dari manusia Bani Adam karena lisannya. Lisannya tidak dijaga, berkatanya buruk, berkata tidak baik, sehingga dia terpeleset, terjatuh kepada lubang yang dalam, yang diakibatkan tidak akan bisa naik lagi dari lubang tersebut, dan dia binasa di dalam lubang tersebut, lubang api neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka hendaknya kita menjaga yang namanya di lisan. Dan Nabi SAW menjamin surga
bagi orang yang bisa menjaga di antara dua bibirnya dan dua pahanya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa menjaga antara dua lihiyainya, itu maksudnya lisan ya, dan dua kakinya, itu maksudnya kemaluan. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, aku jamin dia masuk surga. Aku jamin dia masuk surga. Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya. Ini perkara yang sangat agung, hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita. Begitu juga dibawakan hadis Nabi SAW, hadis yang cukup panjang dari Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan bisa menjauhkan dari api neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Sungguhnya itu perkara yang sangat agung, mudah bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimus shalah, kemudian melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasumu ramadan, wa tahujjal bait. Ini rukun Islam ya. Kau menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji jika mampu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, mau tidak engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi SAW, as-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajul fi jawfil lail. Kata Nabi SAW, pintu-pintu kebaikan itu diantaranya adalah puasa. Puasa itu adalah perisai, kata Nabi SAW. Dan sodakoh bisa menghapuskan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Wasolatul rojul fi jawfil lail, dan solat malam. Kemudian Nabi SAW membaca surat di dalam surat As-Sajdah ayat 16 ayat 17, tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka karena senantiasa salat malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dengan rasa takut, dengan rasa tamak akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka senantiasa berinfak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa rizki. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan ini akan dijanjikan qurratu a'yun, bidadari surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Mau enggak aku kabarkan kepada kamu, kata Nabi SAW, tentang ra'sil amr, pokok dari seluruh perkara, tiangnya dan puncaknya. Kata Nabi Mu'adz bin Jabal, qultu bala ya Rasulullah, iya saya mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ra'sul amri al-Islam, pokok dari segala perkara adalah Islam, wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah as-shalah, salat, wa zirwatu sanamihi adalah al-jihad, dan puncaknya adalah al-jihad. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, mau enggak kamu aku beritahu tentang yang bisa mencakup semua hal tersebut? Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, iya saya mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengambil lisannya seraya mengatakan, kuffa alaika haza, ini dia syahidnya ya, jaga lisannya, jaga lisan ini. Qultu ya Rasulullah, wa inna lamu akhazuna bima natakallamu bih, apakah kita nanti akan dihisab atas apa yang kita katakan dengan lisan kita?
Qala sakilat ka umuka ya Mu'az. Gimana sih kamu Mu'az? Ya tentu saja. Hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang-orang banyak yang diseret di atas wajah mereka di neraka karena akibat lisan-lisan mereka yang tidak mereka jaga. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini hasan sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmizi. Dari yang sudah kita bahas, ini menunjukkan anak-anak sekalian wajibnya menjaga lisan. Lisan itu bahaya, bisa mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Betapa banyak orang-orang yang bermusuhan gara-gara lisan, yang tadinya punya teman baik, gara-gara omongannya yang tidak baik, tidak dijaga, akhirnya pertemanannya pisah. Jangan sampai kita punya teman gara-gara lisan kita tidak bisa dijaga, maka pertemanan kita dengan teman-teman kita hancur gara-gara lisan tidak bisa dijaga. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi menunjukkan, memerintahkan agar kita menjaga lisan kita. Qul khairan aw liyasmut, maka hendaknya kita berbicara yang baik atau diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita agar lisan kita berbicara yang baik-baik saja, mengajak orang berbuat baik dan berusaha menahan diri dari perkataan yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membawa kita atau mengantarkan kita dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.